Baik, shalom. Pertama-tama, terima kasih Pak Pendeta bersama dengan semua jemaat yang telah memberikan kesempatan untuk pertama kalinya. Saya juga hadir di tempat ini dan akan memberitakan firman Tuhan buat kita. Saudara, hari ini saya akan berbicara terkait dengan kenaikan Kristus ke surga. Ini masuk ke dalam apa yang disebut sebagai event of Christ. Jadi kalau saudara mengingat pengakuan iman rasuli yang biasa diungkapkan, yaitu Yesus Kristus yang lahir dari anak darah Maria, kelahiran, lalu menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga. Nah, di dalam doktrin Kristus atau kristologi Kristen itu ada dua pokok penting di dalamnya. Yang pertama disebut sebagai perendahan Kristus. Bahwa Kristus direndahkan sedemikian rupa karena dia yang adalah Tuhan atau Allah itu merendahkan diri menjadi sama dengan manusia. Bahkan dia mengambil rupa seorang hamba. Dia direndahkan sedemikian rupa. Saudara bayangkan bahwa Allah, pemilik alam semesta, itu merendahkan diri serendah-rendahnya. Terutama pada waktu Natal dia datang, dia direndahkan dan dihina sedemikian rupa. Dan setelah itu lahir sebagai manusia itu sudah rendah, menderita, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Turun. Itu namanya perendahan Kristus. Tetapi setelah perendahan Kristus, ada yang namanya pemuliaan Kristus. Dan pemuliaan Kristus artinya Kristus yang tadi direndahkan, sekarang mulai diangkat. Nah, permulaan dari pemuliaan Kristus itu mulai dari kebangkitan. Bangkit dari antara orang mati, tahap 1. Naik ke surga, tahap kedua. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tahap yang ketiga. Dan tahap terakhir Allah akan datang kembali untuk menghakimi setiap manusia. Nah, itu berarti bahwa Kristus pernah direndahkan, Kristus juga pada akhirnya ditinggikan. Dan salah satu peninggian dia itu adalah ketika setelah bangkit dari antara orang mati, dia naik ke surga. Beberapa waktu yang lalu kita merayakan Paskah kebangkitan Kristus. Lalu dia selama 40 hari menampakkan diri untuk membuktikan dia hidup. Dan selanjutnya dia naik ke surga yang akan gereja rayakan pada minggu depan. Ya hari Rabu atau hari Kamis ya. Karena itu saudara, pada kesempatan ini saya ingin berbicara soal kenaikan Kristus ke surga ini. Dan saudara-saudara, peristiwa ini, naiknya Kristus ke surga adalah sesuatu yang penting. Sama seperti kematian penting, kebangkitan penting, juga kenaikan dia ke surga itu juga penting. Semua peristiwa Kristus itu punya kepentingan yang sangat-sangat urgen, sangat-sangat penting bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu saudara, malam ini saya ingin membahas 3 hal dari peristiwa Kristus naik ke surga. Yang pertama adalah bahwa kenaikan Kristus ke surga menandai berakhirnya pekerjaannya di dunia ini. Naiknya dia ke surga itu tanda bahwa pekerjaan dia di dunia ini sudah berakhir. Saudara-saudara, Kristus datang ke dalam dunia pertama kali waktu Natal memang membawa sebuah misi yang dia emban dari Bapa. Di dalam Yohanes 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Berarti Yesus datang ke dalam dunia waktu Natal memang bawa misi dari Bapa. Misi apa? Misi penebusan, misi penyelamatan, dan juga misi pemberitaan Injil. Matius 20 ayat 28, Anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Kristus itu beda dengan kita. Semua kita lahir untuk hidup. Tapi Kristus itu lahir tujuannya mati. Karena itu ketika orang Islam berkata, bagaimana Yesus jadi juru selamat sedangkan menyelamatkan diri dari salib saja tidak bisa? Saya jawab sederhana. Untuk apa dia
menyelamatkan diri. Karena kalau dia mau menyelamatkan diri, dia tidak usah datang ke dalam dunia. Karena memang datangnya untuk mati. Kalau dia datang untuk mati, terus tidak jadi mati, namanya gagal. Tapi kalau dia datang untuk mati dan berhasil mati, itu namanya berhasil. Karena kalau Yesus mau selamat, Yesus mau menyelamatkan diri, tentu sangat mudah. Waktu kita ingat cerita, waktu dia ditangkap di Taman Getsemani. Mereka datang, dia tanya, siapa yang kamu cari? Lalu mereka bilang, Yesus dari Nazaret. Lalu dia bilang, akulah dia. Dua kata dalam bahasa Yunani, ego eimi. Lalu Alkitab berkata, begitu Yesus ucapkan dua kata ini, jatuhlah mereka terlempar ke tanah. Lalu Charles Haddon Spurgeon berkata, bayangkan Tuhan Yesus kasih dua kata, mereka terlempar ke tanah. Seandainya beliau perpanjang menjadi 7-8 kata, itu langsung terlempar ke neraka. Jadi kalau Yesus mau selamatkan diri, pasti bisa. Begitu Petrus mau membela dia dengan pedang, dia bilang, sarungkan pedangmu, sangkamu aku tidak bisa minta lebih dari 12 pasukan malaikat menyelamatkan aku? Yesus bisa minta lebih dari 12 pasukan. Kata pasukan di situ, bahasa Yunaninya adalah legion. Legion itu istilah militer Romawi. Satu legion itu 6.000 tentara. Jadi kalau 12 legion, itu 72.000 tentara. Sangkamu aku tidak bisa minta lebih dari 12 legion malaikat. Itu berarti bahwa lebih dari 72.000 malaikat. Saudara, di dalam perjanjian lama, satu malaikat bisa bunuh 185.000 orang. Tentara Asyur dalam satu malam. Kalau Yesus bisa panggil 72.000 malaikat, lebih dari 72.000 malaikat, siapa bisa bunuh dia? Karena itu kalau Yesus mau selamat, pasti bisa. Tapi dia tidak memilih itu. Dia memilih menyerahkan dirinya. Karena memang misinya datang ke dalam dunia ini untuk mati. Galatia 1 ayat 3 dan 4. Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat. Itu misinya. Lukas 4 ayat 43. Aku harus beritakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Maka Yesus datang ke dalam dunia itu membawa misi penebusan, membawa misi pemberitaan Injil. Dan itulah sebabnya selama 3 tahun lebih dia berkeliling dari kota ke kota, desa ke desa bersama murid-muridnya memberitakan Injil. Dan pada akhir dari semua itu, dia menyerahkan dirinya dengan cara mati di kayu salib. Dan saudara-saudara, dilihat dari semua itu, maka sebenarnya waktu dia mati di kayu salib, misinya selesai. Karena itu pada waktu dia menjelang mau mati, dia bilang dalam Yohanes 17 ayat 4, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Dan di atas kayu salib, Yohanes 19 ayat 30, dia bilang, sudah selesai. Kalau begitu misi Kristus datang ke dunia, sudah selesai waktu di kayu salib. Misi penebusan selesai di kayu salib. Misi penyelamatan selesai di kayu salib. Pembayaran atas hutang dosa manusia selesai di atas kayu salib. Sudah selesai. Tetelestai. Saya selalu bilang kalau setiap kali baca kata-kata Yesus ini, saya bersyukur luar biasa. Dia bilang sudah selesai. Dosa saya selesai dibereskan oleh dia. Karena seandainya di atas kayu salib, Yesus berteriak, hampir selesai. Sebagian besar sudah selesai. Maka saya harus tanggung sebagian kecil. Dan sebagian kecil cukup melemparkan saya ke neraka. Karena syarat masuk neraka, dengar baik-baik. Syarat masuk neraka itu dosa satu. Karena upah dosa ialah maut. Bukan upah dosa ialah maut. Upah dosa tunggal. Syarat masuk neraka dosa satu. Saudara boleh suci macam apa, asal ada satu dosa, saudara harus masuk neraka. Karena itu kalau Yesus bilang sebagian besar sudah selesai, sisa sebagian kecil, saya pasti tidak akan selamat. Dan karena itu semua misi itu sudah selesai di atas kayu salib.
Dan dia bangkit, dan setelah bangkit menampakkan diri selama 40 hari. Dan membuktikan dia benar-benar hidup. Dan setelah itu, dia kembali ke surga. Maka kembalinya dia ke surga, tanda bahwa pekerjaannya di bumi dalam kaitan dengan misi kedatangan awal sudah selesai. Maka sudah selesai, dia kembali ke surga. Dia kembali ke surga bikin apa? Apakah di surga Yesus nganggur? Tidak, saudara. Pekerjaannya di dunia selesai. Tapi pekerjaannya di surga dimulai. Maka kenaikan ke surga adalah tanda akhir pekerjaan di bumi. Tapi awal dari pekerjaannya di surga. Kalau begitu Yesus di surga kerjanya apa saja? Kita bisa catat banyak hal. Pertama adalah bahwa dia memerintah bumi dan gerejanya. Selain itu dia juga menyediakan tempat di surga bagi orang percaya kepada dia. Seperti yang dia katakan, aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Tapi satu pekerjaan Kristus yang penting sekali di surga adalah dia menjadi perantara antara manusia dengan Allah. Dia menjadi imam besar antara manusia dengan Allah. Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Apa artinya melintasi semua langit? Artinya naik ke surga. Kenapa kok semua langit? Memangnya langit ada berapa? Karena menurut orang Yahudi, langit itu ada 3. Atau surga itu ada 3. Surga yang pertama sama yang pertama ini adalah yang tempat burung-burung di udara ini. Ya. Surga atau langit tingkat kedua itu adalah tempat planet-planet dan bintang-bintang. Dan surga tingkat ketiga itu adalah tempat kediaman Allah. Maka dikatakan Kristus telah naik melintasi semua langit. Artinya dia memang kembali ke surga. Dan kita sekarang punya imam besar agung. Berarti Yesus yang naik ke surga itu bikin apa? Dia menjadi imam besar agung kita. Pasal 8 dari surat Ibrani. Ayat 1. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Ayat 6. Tapi sekarang dia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Karena dia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Maka di sini kita bisa lihat Yesus naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi dia jadi imam besar kita. Nah saudara, imam besar fungsinya apa? Di dalam perjanjian lama, imam besar berfungsi sebagai pengantara manusia dengan Allah. Allah berurusan dengan umatnya, tapi lewat pengantara, yaitu imam besar. Karena itu saudara-saudara, maka Allah menerima korban umatnya harus lewat imam besar. Kalau sekarang setelah Yesus naik ke surga, dia menjadi imam besar, artinya apa? Artinya dia menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Saudara adalah orang percaya, saya adalah orang percaya. Yesus jadi pengantara antara kita dengan Allah Bapa di surga. Pengantara dalam hal apa? Pertama-tama dalam hal keselamatan. Makanya ayat terkenal berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka dia perantaranya. Orang tidak bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Maka biarpun orang baik bagaimanapun, orang rajin beribadah bagaimanapun, dia teriak Allah, Allah, Allah berapa banyak kali sehari pun, kalau tidak lewat Yesus, maka itu tidak bisa sampai. Orang mau sembahyang menghadap manapun, dia mau pergi kemanapun, kalau tidak lewat Yesus, maka dia tidak bisa sampai. Karena Yesus pengantara satu-satunya. Pasal 7 ayat yang ke-25. Karena itu dia sanggup menyelamatkan dengan sempurna mereka yang oleh dia datang kepada Allah. Oleh dia datang kepada Allah. Kalau kamu mau datang kepada Allah tanpa melalui dia, bisa. Sebab dia hidup senantiasa di mana? Di surga. Untuk menjadi pengantara mereka. Maka keselamatan ini
yang datang dari Allah itu hanya bisa diterima di dalam Yesus. Bukan hanya soal keselamatan, tapi juga soal doa. Bapak Ibu pernah berpikir tidak, kenapa setiap hari saudara mau doa makan, doa tidur, doa bangun tidur, dalam nama Yesus, amin. Dalam nama Yesus, amin. Apa artinya dalam nama Yesus? Dalam nama Yesus itu artinya, kenapa kita selalu taruh dalam nama Yesus di akhir doa kita? Karena kita mau berkata bahwa doa saya ini, kalau tidak melalui Yesus, tidak akan sampai. Kalau tidak melalui Yesus, begitu sampai di loteng kembali lagi. Ini bukan berarti verbal dalam nama Yesus, karena dalam doa Bapa kami juga tidak ada ekornya bilang dalam nama Yesus. Maksudnya dalam nama Yesus adalah kesadaran. Asal kita berdoa sungguh-sungguh sadar bahwa doa saya bisa sampai kepada Allah Bapa di surga melalui jasa Yesus, itulah doa di dalam nama Yesus. Maka keselamatan kita bergantung imam besar kita. Doa kita sampai kepada Allah Bapa itu melalui perantara Yesus. Karena dengan percaya kepada Yesus, saudara lihat doa Bapa kami. Bapa kami doanya bilang, Bapa kami yang di surga. Berarti yang berdoa mesti anak. Ya kan? Kapan saudara jadi anak? Sejak saudara percaya Yesus. Kalau saudara belum percaya Yesus, saudara anak siapa? Karena secara rohani manusia itu anaknya hanya dua saja. Anak Allah dan anak iblis. Kalau saudara bukan anak Allah, saudara pasti anak iblis. Gak bisa, saya ini bukan anak Allah tapi bukan anak iblis juga. Gak bisa. Hanya dua. Kalau saudara bukan anak Allah, saudara anak iblis. Kalau saudara belum percaya kepada Yesus, saudara anak iblis. Ada orang yang datang hadir di gereja, tapi tidak sungguh-sungguh percaya Yesus. Itu anak iblis yang kebetulan tiap minggu datang gereja. Ada pendeta juga yang berkhotbah setiap minggu, tapi sesungguhnya pendeta belum sungguh-sungguh percaya. Maka celakalah jemaatnya setiap minggu datang dengar anak iblis dari mimbar. Apakah enggak keterlaluan? Tidak. Kenapa? Karena Yesus memilih 12 rasul itu. 12 rasul, satu rasul tidak pernah percaya. Yudas Iskariot. Yesus berkata, kamu sudah bersih karena firman, tapi tidak semua. Yang dia maksudkan Yudas Iskariot. Yudas itu rasul, tapi rasul tidak percaya, makanya masuk neraka begitu mati. Makanya saya selalu berkata, jabatan paling tinggi di perjanjian baru rasul. Kalau rasul bisa masuk neraka, pendeta bisa. Majelis, maaf, apalagi. Maka jabatan tidak jamin seorang adalah anak Tuhan. Ada pendeta yang mati, tiba-tiba dia mendarat di neraka. Begitu dia mendarat di neraka, dia heran kenapa dia di neraka. Jalan-jalan di neraka, dia ketemu pendeta yang lain. Loh, kenapa kita dua bisa ada di sini? Mereka dua jalan-jalan, ketemu ketua daerah. Loh, ketua daerah ada di sini. Bapak ketua daerah kenapa ada di sini? Ketua daerah bilang, shh, diam. Ketua sinode juga ada di sebelah. Berarti jabatan rohani tidak menjamin seorang adalah orang percaya. Maka orang bisa jadi pendeta jabatan apa, tapi sesungguhnya adalah anak iblis. Tapi kalau saudara orang percaya, saudara anak Allah. Karena saudara anak, makanya bisa doa, Bapa kami. Dan kalau kita berdoa dalam jasa Kristus, maka doa itu sampai. Soal dikabulkan atau tidak itu urusan lain. Tapi doa itu pasti sampai. Kalau saudara anak, doa saudara pasti didengar. Doa saudara pasti dijawab. Belum tentu dikabulkan, tapi pasti dijawab. Walaupun jawabannya tidak. Ya kan? Saudara lihat itu Paulus berdoa dalam duri, dalam daging. Aku sudah 3 kali berseru. Lalu jawab Tuhan kepadaku, cukuplah sudah kasih karuniaku. Lalu jawab Tuhan. Tuhan jawab Paulus. Tapi permohonan Paulus supaya duri diangkat dari daging tidak dikabulkan. Jawab ya, tapi tidak dikabulkan. Artinya jawab tidak. Kalau saudara anak pasti dijawab. Tapi kalau bukan anak, atas dasar apa doa saudara bisa sampai ke sana? Kalau saudara tidak percaya, saudara anak iblis. Lalu anak iblis bagaimana minta kepada Bapa yang di surga? Tak bisa. 2 orang anak main-main di dermaga. Lalu dua-dua cerita, tiba-tiba ada kapal lewat. Lalu yang satu bilang, lu percaya nggak? Gua panggil itu kapal datang. Lalu dia bilang, lu gila. Lalu anak itu berdiri, buka bajunya, dan dia panggil kapal. Kapalnya
dermaga. Lalu turunlah kapten kapal, hormat anak ini. Lalu temannya satu kaget, bagaimana bisa? Yang satu bilang gampang, karena kapten kapal itu bapakku. Ya kan? Karena dikenal sebagai anak, makanya ketika dipanggil, itu datang. Nah saudara, karena itu, kalau urusan keselamatan, maka Yesus perantaranya. Urusan doa, Yesus juga perantaranya. Tapi Pak, kita punya perantara ada berapa orang? 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Esa pula pengantara. Berarti imam besar ini hanya satu saja. Pengantara Allah dan manusia hanya satu saja. Allah tidak menciptakan atau memberikan jalan lain kepada dia, akses lain kepada dia, selain lewat pengantara satu-satunya ini. Mungkinkah keimaman Yesus dialihkan pada orang lain? Di dalam perjanjian lama, imam besar manusia bisa dialihkan. Karena imam besar mati, ganti imam besar lain. Tapi karena imam besar yang ini tidak bisa mati, maka imamatnya tidak bisa beralih. Pasal 7 ayat 24, Ibrani. Tetapi karena dia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Maka perantara antara Allah dan manusia hanya Yesus. Tidak pernah dialihkan kepada pendiri agama manapun. Tidak pernah dialihkan kepada nabi manapun. Tidak pernah dialihkan kepada rasul manapun. Tidak pernah dialihkan kepada tokoh manapun di dalam dunia ini. Karena itu saudara-saudara, satu-satunya jalan keselamatan sampai pada Allah itu hanya lewat Kristus Yesus. Maka semua yang coba pergi ke Allah lewat jalur yang lain, ujungnya akan sampai neraka. Karena itu percaya Yesus sungguh-sungguh. Karena itu satu-satunya jalan. Jangan jadi mualaf. Karena orang jadi mualaf itu paling bodoh di dunia. Yang tanya saya, Pak, kita doakan supaya Bapak dapat hidayah. Tidak. Rasakan ku buang emas di tanganku. Ganti dengan seng? Tidak. Karena itu saudara, Yesus yang naik ke surga itu menjadi imam besar satu-satunya. Dan itu menunjukkan pekerjaan di bumi selesai. Dan dia memulai pekerjaan di surga. Dan karena itu saudara, kalau pekerjaan Kristus sudah selesai di bumi, hargailah karya penebusan itu. Men, hargailah. Dia sudah menyelesaikannya, jangan tambah bagianmu. Karena keselamatan itu anugerah. 100% adalah karya Allah. Di dalam pengudusan ada karya Allah, ada peran kita. Di dalam pelayanan ada karya Allah, ada peran kita. Tapi dalam urusan keselamatan 100% karya Allah dan tidak ditambah apa-apapun dari diri kita sendiri. Ini saya khotbah di Medan. Saya bilang secara umum manusia selalu berpikir dia bisa selamat karena dia berbuat baik. Dan yang kedua, dia pikir dia bisa selamat asal dia berhenti berdosa. Tapi saya bilang bahkan orang berdosa berhenti berdosa pun dia harus tetap masuk neraka. Ada seorang pemabuk. Kalau dia berhenti mabuk, mati tetap masuk neraka. Seorang pendosa yang berhenti berdosa, mati tetap masuk neraka. Kenapa bisa begitu, Pak? Karena Alkitab melihat dosa itu hutang di hadapan Allah. Doa Bapa kami, ampunilah kami akan kesalahan kami. Kata kesalahan itu dari Alkitab asli opelema. Dan opelema itu artinya hutang. Jadi setiap kali saudara berdosa itu hutang. Tipu orang, hutang. Iri hati sama orang, hutang. Absen ke gereja, hutang. Tidak bayar persepuluhan, hutang. Tidak melayani, hutang. Tidak mengampuni, hutang. Janjian sama kawan jam 6. Jam 6.15 kamu masih di tempat tidur. Lalu di WA tanya, udah di mana? On the way, hutang. Maka saudara bayangkan tiap hari hutang berapa banyak. Makin tua tambah umur, hutang tambah banyak. Sekarang pikirkan, bisakah hutang selesai dengan berhenti hutang? Saya tidak punya uang, Pak. Jam 100 juta. Dikasih. Besok lagi, Pak.
100 lagi, tambah lagi, 100, 1 miliar. Lalu marahlah Pak Anton pada saya, Pak Israel 1 miliar, pinjam. Pak, jangan marah-marah Pak. Saya janjilah sungguh-sungguh mulai sekarang, saya tidak utang lagi. Selesai, habis perkara. Selesai. Kenapa tidak selesai? Karena utang perlu bayar. Berhenti utang penting, tapi nomor 2. Nomor 1, bayar dulu utangmu. Berhenti berdosa itu nomor 2. Nomor 1, bayar dulu utang dosamu. Bayar pakai apa? Karena upah dosa ialah maut, maka bayar harus pakai nyawa. Maka bayarlah seluruh utangmu pakai nyawamu. Nah kalau kita bayar pakai nyawa, maka selesailah kita. Ya, selesailah kita. Kecuali kita bisa bayar pakai nyawa pengganti kita. Asal ada orang lain yang mau ganti kita, dia harus bayar pakai nyawanya, mengganti nyawa saya, barulah saya bebas. Karena itu kalau orang berdosa, berhenti berdosa, tanpa juru selamat, tanpa Yesus, dia tetap akan binasa, saudara. Karena itulah, saudara-saudara, maka jangan tambah karya Kristus yang sudah selesai dengan karya kita yang penuh dengan cacat celah. Dan karena itu juga, jangan mencari perantara lain. Kalau saudara betul-betul ingin selamat. Kalau saudara ingin selamat, jangan cari perantara lain. Kalau saudara mau doamu sungguh-sungguh diterima oleh Tuhan, jangan cari perantara lain. Satu-satunya adalah Kristus. Amin. Dia imam besar kita di sorga. Berikan kemuliaan bagi dia. Jadi kenaikan Kristus di surga menandai akhir dari pekerjaan misi di bumi, awal dari pekerjaan di surga. Sekarang yang kedua. Kenaikan Kristus di surga menandai keberhasilan pekerjaannya di dunia ini. Saudara, ini beda dengan yang pertama. Yang pertama saya bicara selesai. Yang kedua ini saya bicara keberhasilan. Karena bisa selesai, tapi tidak berhasil. Tidak berhasil secara sempurna. Nah, kenaikan ke surga itu pertama-tama menunjukkan sudah selesai. Tapi yang kedua menunjukkan pekerjaan yang diselesaikan itu selesai dengan sempurna. Karena bisa jadi secara teori sebuah pekerjaan bisa selesai, tapi tidak sempurna. Saya kasih gambaran begini. Satu hari saya jalan-jalan di Malioboro, Jogja. Begitu jalan-jalan di Malioboro, saya lihat di pinggir jalan, ada seorang pelukis yang menjual jasa melukis. Dan siapa saja bayar dia bisa lukis wajah saudara. Karena tertarik, maka saya, Pak, saya bayar, lukis saya. Dan akhirnya saya duduk dan dia mulai melukis saya. Dan memang selesai. Tapi apakah sempurna? Jadinya model begini. Kerjanya selesai. Tapi kerjanya sempurna. Waktu saya lihat saya aneh, ini siapa ini? Artinya saudara, selesai tapi tidak sempurna seperti yang seharusnya. Nah saudara-saudara, Kristus bisa saja menyelesaikan, tapi menyelesaikan secara tidak sempurna. Tapi kenaikan ke surga, itu menunjukkan pekerjaan itu selesai dan selesai dengan sempurna. Allah Bapa yang mengutus Yesus ke dunia, tidak akan menerima dia kembali ke surga kalau pekerjaannya belum selesai atau selesai dengan cacat. Tapi bahwa dia bisa naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu tidak berarti harfiah. Dalam budaya Ibrani, orang yang duduk di sebelah kanan itu artinya tempat terhormat. Maka Kristus yang naik ke surga ada di tempat yang paling terhormat. Jikalau Allah Bapa memberikan tempat yang paling terhormat bagi Yesus, itu berarti bahwa memang Bapa mengakui pekerjaan Yesus itu sempurna, bukan hanya sekedar selesai. Saudara-saudara, kita sudah melihat bahwa tugas misi Yesus berhubungan dengan keselamatan, berhubungan dengan penebusan, dan kitab suci kasih tahu kita pekerjaan penebusan selesai dengan sempurna. Ibrani 9 ayat 12, perhatikan ayat ini. Dan
Dia telah masuk satu kali selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Ini maksudnya apa? Karena dia imam besar. Imam besar itu kan masuk tempat kudus bawa korban darah. Nah, Yesus juga imam besar, masuk satu kali selama-lamanya. Kenapa satu kali selama-lamanya? Karena imam besar itu masuk terus-menerus setiap tahun. Karena korbannya tidak sempurna. Tahun depan masuk lagi, masuk lagi. Tahun depan lagi, masuk lagi. Tahun depan masuk lagi. Tapi karena Kristus ini sempurna, dia cukup masuk satu kali. Selama-lamanya. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu. Tapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan demikian, dia telah mendapat kelepasan kekal. Saya mau jelaskan ayat ini frase demi frase. Pertama saudara, dikatakan dia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya. Ini kontras dengan imam besar manusia yang saya bilang tadi. Coba lihat Ibrani 10 ayat 1. Dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan. Imam manusia tidak sempurna. Makanya setiap tahun terus-menerus dipersembahkan. Tetapi imamat Kristus sempurna dan karenanya satu kali saja. Imam manusia itu membawa darah domba jantan, darah lembu. Tapi Kristus membawa darahnya sendiri. Dan darah Kristus itu mengampuni dosa. Coba lihat pasal 10, 1-4. Karena dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Tapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun, orang diperingatkan akan dosanya. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan, darah domba jantan menghapus dosa. Tidak bisa. Kalau memang tidak bisa, kenapa di perjanjian lama pakai korban darah? Karena itu hanya gambaran, hanya bayangan untuk datangnya imamat yang sempurna dan memberikan korban yang sempurna, yaitu hidupnya. Maka setelah Kristus datang, maka orang Kristen berhenti korban kambing domba. Kenapa orang Yahudi setiap tahun kasih korban? Karena itu bayangan. Tapi begitu Kristus datang korbannya sempurna, maka jangan kembali potong korban lagi. Karena itu Kristus sudah sempurna, orang Kristen sudah berhenti potong korban, binatang korban. 2000 tahun yang lalu. Tapi agama lain masih potong korban kan? Jadi kalau ada dari sebelah masuk ke Kristen, dia mengalami kemajuan 2000 tahun. Tapi kalau saudara sudah Kristen lalu masuk ke sebelah, saudara mengalami kemunduran 2000 tahun. Sempurna pekerjaannya. Lalu saudara, ada kalimat, dia telah mendapat kelepasan kekal. Maksudnya dia mendapat kelepasan kekal. Ini bukan Kristus dia yang dilepaskan. Bukan. Maksudnya dia memperoleh kelepasan kekal bagi kita. Makanya Ibrani 9 ayat 12 itu, dalam terjemahan Indonesia sehari-hari dia bilang, bagian akhir saja. Dan dengan itu dia membebaskan kita untuk selama-lamanya. Versi NIV bahasa Inggris. Ya, eternal redemption. Penebusan kekal. Kalau begitu saudara, pekerjaan Kristus sempurna. Maka waktu dia menyelamatkan saudara dan saya, bukan hanya selesai, sempurna. Ya, pasal 7, 24-25, Ibrani. Tetapi karena dia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak beralih kepada orang lain. Karena itu dia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Menyelamatkan dengan sempurna. Maka saudara, ingatlah, Kristus menyelesaikan pekerjaannya di bumi. Tapi pekerjaan itu sempurna. Dan itu ditandai dengan naiknya dia kembali ke surga. Dengan kata lain, kenaikan Kristus ke surga mengkonfirmasi kepada kita bahwa pekerjaan penyelamatan sempurna. Nah, saudara-saudara, kalau pekerjaan Kristus sudah sempurna, mana mungkin dia menebus saudara, lalu saudara gagal selamat. Kalau sampai dia mati buat saudara, tapi saudara tidak diselamatkan, maka pekerjaannya tidak sempurna. Tapi kalau pekerjaannya sempurna,
maka dia pasti menyelamatkan saudara. Karena itulah ini membedakan kekristenan dengan agama lain. Tidak ada agama yang bisa berikan kepastian keselamatan seperti di dalam agama Kristen. Bahkan agama Yahudi. Saudara tahu, di dalam agama Yahudi ada 613 peraturan. Peraturannya macam-macam. 613. Dan saudara-saudara, bagi orang Yahudi, mereka perlu taat 613 hukum itu baru mereka bisa masuk surga. Masalahnya, saudara, sebagian besar dari 613 hukum itu harus dilakukan di dalam bait Allah. Persoalannya, bait Allah hancur dan sampai hari ini tidak berdiri-berdiri. Jadi bagaimana mereka bisa melakukan sebagian besar hukum? Itulah sebabnya kalau saudara pergi ke Israel, di tembok ratapan, kenapa orang Yahudi berdoa-doa di sana, menangis di sana? Kenapa? Karena mereka pertama, mereka mengharapkan pemulihan atas Israel, supaya bait Allah yang ketiga dibangun kembali. Dengan dibangun kembali bait Allah yang ketiga, maka mereka bisa melakukan 613 hukum itu di dalam bait Allah, supaya mereka diselamatkan. Tapi kalau bait Allah tidak ada, mereka tidak bisa lakukan. Lalu bagaimana bisa selamat? Itu sebabnya mereka menangis terus di tembok ratapan. Sementara agama yang lain mengatakan bahwa kita harus berbuat baik supaya kita selamat. Lalu nanti waktu mati nanti atau pengadilan terakhir, Tuhan Allah, waktu saya debat dengan Insan Moko Kinta, dia bilang nanti akan ditimbang. Kalau perbuatan baik lebih berat, kita masuk surga. Tapi kalau perbuatan jahat lebih berat, kita masuk neraka. Lalu saya bilang, Pak, permisi tanya. Kalau jahat lebih berat, Bapak masuk neraka. Baik lebih berat, Bapak masuk surga. Kalau sama berat, Bapak masuk mana? Dan kedua, jujurlah. Siapa di antara saudara merasa bahwa satu hari hidupnya lebih banyak baiknya daripada jahatnya? Jangan hanya hitung perbuatan. Kalau hanya hitung perbuatan dosa, saudara bisa pikir hari ini buat baik lebih banyak. Tapi hitung juga pikiran. Hitung juga hati saudara. Hitung juga motivasi saudara. Saudara, kalau itu semua dihitung, maka jangankan kita buat jahat, kita buat baik pun kalau motivasinya melenceng, itu tetap dosa. Orang kasih persembahan itu baik, bukan? Baik. Tapi kalau dia kasih persembahannya karena motifnya dagang, saya kasih begini supaya Tuhan berkati saya kasih banyak supaya Tuhan kasih tambah banyak, itu berdagang dengan Tuhan. Maka memberi persembahan tapi motivasi salah, itu dosa. Melayani Tuhan tapi motivasi salah, itu dosa. Kok bisa melayani Tuhan motivasi salah? Bisa saja. Dan banyak pendeta berkhotbah juga dengan motivasi salah, hanya mau cari persembahan kasih. Harus pakai tarif dan macam-macam. Tanpa sadar pelayanan dipakai sebagai sarana mencari keuntungan sendiri. Itu motivasi yang buruk. Melayani bagus, tapi motivasinya salah, jadi dosa. Action bisa sama, motivasi beda, itu dosa. Pernah lihat kucing kejar tikus? Apa yang sama? Sama-sama lari. Ya kan? Kucing lari, tikus lari. Tapi jangan hanya lihat kucing lari, tikus lari. Coba tanya, mengapa kucing lari? Mengapa tikus lari? Kucing lari karena lapar ingin makan. Tikus lari karena takut dan ingin selamat. Satu lari masalah perut, satu lari masalah nyawa. Maka saudara bisa melayani bersama. Motivasi bisa beda. Saudara bisa beraktivitas datang ibadah bersama. Motivasi bisa beda. Tidak semua orang datang hadir kebaktian karena rindu kepada Tuhan. Nah, saya pernah melayani di Kediri, Jawa Timur. Kita kebaktian jam 7 pagi. Satu bapak 5:30 sudah sampai. Setiap minggu 5:30. Saya pikir luar biasa ini orang. Ya, saking rindunya pada Tuhan. Jam 7, 5:30 dia sudah sampai. Lalu setelah hari saya tanya, Bapak, kenapa kita ibadah jam 7, Bapak 5:30 sudah ada? Luar biasa. Dia bilang, Pak, sebenarnya saya juga nggak mau. Tapi Pak, saya bosan di rumah. Kenapa? Kalau bangun pagi itu istri mulutnya dulu gitu. Jadi daripada telinga saya sakit, mending saya datang. Orang bisa punya motif berbeda. Karena itu kalau semua itu dihitung, pikiran kita, perasaan kita, semua lebih banyak dosanya daripada perbuatan baiknya. Lalu kalau lebih banyak dosanya, lalu bagaimana kamu bisa selamat, yakin selamat? Kan ada.
Semua agama tidak punya keyakinan keselamatan. Karena semua didasarkan pada usaha manusia. Tapi kekristenan bukan pada usaha manusia, tapi usaha Allah di dalam Kristus. Bukan jasa kita, tapi jasa Kristus. Seorang penafsir namanya Albert Barnes, dia bilang, penebusan yang diadakan oleh Tuhan Yesus untuk umatnya adalah kekal. Itu akan berlangsung selama-lamanya. Itu bukan suatu pembebasan sementara yang membiarkan atau meninggalkan orang yang ditebus dalam bahaya untuk jatuh ke dalam dosa dan kehancuran. Tapi membuat keselamatan itu aman atau terjamin, pengaruhnya diperluas sampai pada kekekalan. Ketika Yesus bicara soal dia menyelamatkan domba-dombanya, Matius 10 ayat 28. Aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Pasti. Roma 5 ayat 89. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan. Pasti. Maka bagi orang Kristen tidak ada mudah-mudahan. Tidak ada kemungkinan. Tidak ada kemungkinan besar. Tidak ada insya Allah. Pasti. Ini salah satu keunikan iman Kristen. Maka saya yakin. Mati di mana saja. Mati kapan saja. Mati dengan cara apa saja. Pasti selamat. Entah saudara kan sering baca ya, telah meninggal dunia dengan tenang. Almarhum. Saya mau bilang. Mau meninggal dunia dengan tenang atau dengan meronta-ronta. Asal saudara percaya Yesus sudah selamat. Atau kalau orang tiba-tiba kena aliran listrik, kan dia meronta-ronta dulu baru mati. Nah, karena itu saudara-saudara, percayalah kepada Kristus sungguh-sungguh. Kalau saudara terima dia sebagai juru selamat dan Tuhan sungguh-sungguh, dia memberikan hidup kekal kepada kamu. Tapi Pak, bagaimana kalau dia murtad? Yang murtad itu menunjukkan dia nggak pernah sungguh-sungguh percaya. Yohanes 8 ayat 31, kalau kamu benar-benar murid, kamu tetap dalam firman. Kalau kamu sampai keluar dari firman, artinya kamu tidak benar-benar murid. 1 Yohanes 2 ayat 19 berkata, mereka semua dari kita, tapi tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Kalau mereka termasuk pada kita, niscaya mereka tetap tidak akan keluar. Tapi hal itu menjadi nyata, kemurtatan itu menjadi nyata. Untuk menunjukkan, mereka tidak pernah sungguh-sungguh termasuk pada kita. Makanya itu Onsu, Richard Lee, dan lain-lain segala macam itu. Mereka tidak pernah sungguh-sungguh percaya dan karena itu tidak pernah selamat. Jadi mereka bukan hilang keselamatannya, tidak pernah selamat. Karena itu saudara-saudara, percayakan hidup sepenuhnya pada Kristus. Aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. I surrender. Terakhir, kenaikan Kristus ke surga menandai kembalinya kemuliaannya di surga. Sebagai Allah, Kristus pasti mulia. Tapi waktu Natal dia datang, dia tidak menanggalkan kealahannya. Ingat baik-baik. Yesus itu Allah atau Tuhan. Waktu Natal, dia jadi manusia. Tapi dia tidak berhenti jadi Allah. Ini penting. Ada orang pernah tanya sama saya, Pak Pendeta. Waktu Allah berubah menjadi manusia, salah. Allah tidak pernah berubah jadi manusia. Seolah-olah tadi dia Allah, waktu Natal dia jadi manusia, terus dia berhenti jadi Allah. Tidak ada. Mantan Allah itu tidak ada. Allah tidak bisa pensiun, Allah tidak bisa berhenti, Allah tidak bisa cuti. Karena itu sekali Allah harus terus Allah. Maka Yesus itu tetap Allah walaupun dia jadi manusia. Karena itu waktu Natal itu bukan penanggalan kealahan, tapi pengambilan kemanusiaan. Dia tetap Allah, tapi sekarang dia ambil kemanusiaan. Karena dia ambil kemanusiaan, maka dia menjadi Allah dan manusia. Natal Allah jadi manusia itu, penggunaan kata menjadi itu bisa dimaknai dua contoh. Pertama, kalau kita bilang, apa boleh buat nasi sudah jadi bubur. Nasi jadi bubur. Kalau nasi jadi bubur yang sekarang ada apa? Bubur. Nasinya hilang. Tapi kalau saya bilang begini, Esra menjadi pendeta.
Waktu Ezra menjadi pendeta, sekarang ada pendetanya, Ezranya hilang atau masih ada? Kalau hilang terus yang ngomong dengan saudara siapa? Berarti waktu Ezra jadi pendeta, Ezranya tidak hilang, cuma ketambahan pendetanya disebut pendeta Ezra. Maka Allah jadi manusia itu tidak seperti nasi jadi bubur. Allah jadi manusia itu seperti Allah ketambahan manusia. Karena ketambahan manusia, maka dia Allah dan manusia. Kadang-kadang dia berbicara seperti Allah. Hei anakku, dosamu sudah diampuni. Kalau itu nabi, nabi mana bisa ampuni dosa? Diam, tenanglah. Nabi mana bisa punya kuasa seperti itu? Tidak ada. Di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Dia Tuhan atas hari Sabat. Hari Sabat itu diciptakan oleh Allah, dibuat oleh Allah. Dia Tuhan atas hari Sabat. Kalau dia nabi, nabi mana? Di Yohanes 17 ayat 5, dia bilang bahwa permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Waktu saya debat dengan Saniu Munir, saya pakai ayat itu. Yesus bilang, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kalau Yesus punya kemuliaan sebelum dunia ada, dia pasti ada sebelum dunia ada. Maka dia lebih tua dari dunia. Jawab saya, nabi mana lebih tua dari dunia? Dia masih muter-muter ke sana. Jangan beri, jawab. Nabi mana lebih tua dari dunia? Ada. Kalau begitu, siapa itu? Itu pasti Tuhan dan Allah. Tapi Alkitab juga bilang, lalu laparlah Yesus. Tuhan kok lapar? Itu kemanusiaannya. Salahnya kamu adalah kamu pergunakan kemanusiaannya untuk menolak kealahannya. Dia Allah dan dia manusia. Allah sendiri dalam rupa insan. Ya kan? Allah sendiri dalam rupa insan. Jadi waktu Natal, dia tidak berhenti jadi Allah. Lalu saudara lihat Filipi pasal 2. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Kenosis dalam bahasa Yunaninya. Kalau begitu dia tidak berhenti jadi Allah, lalu dia mengosongkan diri dalam hal apa? Dia mengosongkan diri dalam penggunaan atribut-atribut ilahi. Dia tetap maha hadir, hanya dia nggak gunakan. Sehingga dia harus jalan capek-capek, naik perahu, naik keledai. Dia maha tahu. Tapi dia tidak pergunakan. Karena itu, hari dan saatnya, dia tidak tahu. Dan yang paling penting di sini adalah, dia melepaskan untuk sementara kemuliaannya sebagai Allah. Waktu dia datang. Makanya dia datang dalam kehinaan. Sudah jadi manusia saja sudah hina. Tapi dia bukan hanya jadi manusia, tapi mengambil rupa seorang hamba. Lahirnya di tempat binatang lagi. Saudara, itu berarti bahwa dia betul-betul melepaskan kemuliaan. Dan karenanya dia, waktu jadi manusia, saudara, dia bukan jadi raja yang kaya raya. Yesus dan keluarganya itu hidup miskin. Saudara-saudara. Saudara lihat waktu Yusuf dan Maria kasih persembahan korban itu apa? Dia kasih persembahan sepasang burung tekukur kan? Menurut aturan perjanjian lama itu harus kambing atau domba. Tapi kalau untuk orang miskin boleh pakai burung tekukur. Artinya kalau mereka kasih burung tekukur, bapaknya ibunya Yesus orang miskin. Maka dia hidup di dalam kemiskinan. Bahkan jauh sebelum itu, Nabi Yesaya sudah menggambarkan kehinaannya. Yesaya 53. Dia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia, rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Dia dihina dan dihindari, seorang penuh kesengsaraan yang biasa menderita kesakitan. Dia sangat hina. Betul kehinaan. Kristus sangat hina di dunia. Dibandingkan dengan kemuliaannya sebagai Tuhan Allah. Sebelum dia datang ke dalam dunia. Kenapa begitu? Sekarang marilah kita lihat kemuliaan Allah. 1 Tawarik 29. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di atas bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan engkau yang tertinggi melebihi segala-galanya sebagai kepala. Dalam Mazmur 89,
punyamulah langit, punyamulah juga bumi, serta isinya. Engkau yang mendasarkannya, utara, selatan, engkau yang menciptakannya. Ayat 14. Punyamulah lengan yang perkasa, kuat tanganmu, tinggi tangan kananmu, keadilan hukum adalah tumpuan tahtamu, kasih kesetiaan berjalan di depanmu. Dia pemilik segala sesuatu. Betapa kaya rayanya dia. Tapi pada waktu dia datang ke dalam dunia, Lukas 9 ayat 58, serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Sebelum datang ke dalam dunia, langit bumi punya dia. Waktu datang ke dalam dunia, tempat meletakkan kepalanya saja tidak. Serigala lebih beruntung dari dia, burung lebih beruntung dari dia, karena punya liang dan punya sarang. Nah, saudara-saudara, berarti dia hidup dengan hina. Klimaks dari kehinaannya adalah dia mati di atas kayu salib. Dan setelah saya bilang tadi, habis kehinaan itulah kemuliaan mulai kembali. Dengan pertama, bangkit dari antara orang mati. Lalu naik ke surga. Kembali pada kemuliaannya. Dia punya kemuliaan, tapi dia tanggalkan. Kemuliaannya seperti apa? Yohanes 17 itu. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan padaku untuk melakukan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Maka begitu dia bangkit, kemuliaannya naik sedikit. Saudara lihat, Yesus pada waktu bangkit, tubuhnya berbeda kan? Murid-murid ada di dalam lapangan, dalam rumah terkunci, set, dia masuk. Tiba-tiba dia set, dia pergi. Saudara bayangkan, ada perubahan di dalam tubuhnya. Maria Magdalena pun tidak kenal dia. Dikiranya penjaga taman. 2 murid ke Emmaus jalan bersama dia. Sepanjang jalan tidak kenal dia. Kenapa? Menurut Markus, dia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Berarti waktu Yesus bangkit, tubuhnya ini di-upgrade. Itu masih tubuh sungguh-sungguh. Karena ada bekas pakunya. Masih bisa diraba. Itu bukan hantu karena dia bisa makan. Tapi tubuhnya ini sudah di-upgrade. Maka mulai kemuliaan pada tubuhnya. Dan waktu dia naik ke surga, kemuliaannya menjadi sempurna. Karena itu Kristus yang naik ke surga, setelah di surga kalau dia menampakkan diri, itu kemuliaannya tiada tara. Ini pertama di dalam penampakan kepada Paulus. Coba lihat. Kisah 22 ayat 6 dan 8. Paulus bilang, tiba-tiba memancar cahaya yang menyilaukan dari langit. Ayat 7, maka rebahlah aku. Ayat 8, akulah Yesus. Berarti Yesus dari surga itu memancar cahayanya menyilaukan dari langit. Pasal 26, di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Ayat 15, akulah Yesus. Maka Yesus yang sudah di surga menampakkan diri, cahaya kemuliaannya lebih terang daripada matahari. Berarti dia begitu kembali kepada kemuliaannya. Rasul Yohanes ketika mendapatkan penglihatan di dalam kitab Wahyu, coba bayangkan dia melihat Yesus. Wahyu pasal 1 mulai ayat yang ke-13, dan di tengah kaki dia itu ada seorang serupa anak manusia. Itu pasti Yesus. Berpakaian jubah panjangnya sampai di kaki. Dadanya berikatan ikat pinggang dari emas. Kepalanya dan rambutnya putih bagaikan putih metah. Dan matanya bagaikan nyala api. Kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara. Suaranya bagaikan desau air bah. Di tangan kanannya dia memegang 7 bintang. Dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Penampakan semacam ini tidak pernah ada di dunia. Setelah dia kembali ke surga, baru model seperti ini. Dan di dalam kitab Wahyu dikasih gambaran penampilan Kristus di surga. Wahyu 19. Aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya seekor kuda putih dan dia yang menunggangnya bernama yang setia dan benar. Itu pasti Yesus. Ayat 12. Matanya bagaikan nyala api. Di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Ayat 13. Dan dia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Namanya ialah firman Allah. Dan semua pasukan di surga ikut dia menunggang kuda putih. Ayat 15. Dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam. Akan memukul segala bangsa. Ayat 16. Jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama. Yaitu Raja segala Raja. Tuhan segala Tuhan. Kalau sudah model begini, siapa berani hina dia? Hari ini
Orang menghina dia di media sosial begitu banyak. Pasang gambar Yesus tersalib, baru Tuhanmu kok seperti tiang jemuran pakai kolor. Menghina Yesus sejadi-jadinya. Kadang-kadang marah saya, ya. Tapi saya berharap hanya berdua, Tuhan cepat datang. Ya. Karena kalau dia sampai datang dengan kemuliaan seperti itu, siapa yang tidak gemetar? Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan, tapi terlambat. Saudara, waktu saya debat sama Don Titan, saya bilang, kalian semua ini penjahat. Saya tunjuk itu orang-orang Islam, kalian semua ini penjahat, sama seperti saya. Kalian orang berdosa, sama seperti saya. Bedanya apa? Saya punya juru selamat, kamu tidak punya. Saudara, hari ini banyak orang, begitu kita ngomong, begitu memberitakan Injil, penghinaan datang secara luar biasa. Tapi saudara-saudara, Kristus yang sudah di sorga sudah kembali pada kemuliaannya. Dan yang menghibur kita itu apa? Jangan balas jahat dengan jahat, biarkan saja. Doakanlah supaya dia cepat datang kembali. Dan kalaupun dia belum datang, ingatlah, satu hari nanti kita pun akan dimuliakan seperti dia. Ya. Kita akan berbagi kemuliaan, walaupun kemuliaan kita tidak seperti dia, karena dia raja segala raja. Tapi kita kecipratan mulianya. Roma 8 ayat 17. Kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan pada kita. Berarti satu hari kita akan mulia seperti dia. Dalam Contemporary English Version, ayat ini berkata, share in the glory of Christ. Berbagi dalam kemuliaan Kristus. Today's English Version, share His glory. Berbagi dalam kemuliaan. Kristus akan berbagi kemuliaan dengan kita. Dan pada waktu saudara mati, tubuhnya masih di kuburan kan? Ya. Tapi akan satu hari nanti akan ada kebangkitan orang mati. Begitu dia datang kali kedua, dia akan mengubah tubuh kita. Filipi pasal 3. Karena kewargaan kita adalah dalam sorga. Dari situ kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Di sana dia punya tubuh kemuliaan, dan waktu kebangkitan orang mati dia akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi tubuh yang mulia sama seperti dia. Artinya apa? Kristus yang naik ke surga kembali pada kemuliaan. Dan itu menjamin bahwa suatu hari nanti saudara dan saya pun akan berbagi kemuliaan dengan dia. Karena itu kalau Kristus di surga sudah mulia, dia raja, dia Tuhan. Jangan hanya anggap dia guru moral biasa. Jangan meremehkannya, jangan menghina. Biarkan dunia menghina dia. Tapi gereja harus menjunjung tinggi kemuliaannya. Dan kalau saudara menderita macam apa di dalam dunia ini pun, jangan kecewa, jangan murtad, jangan mundur. Kenapa? Kemuliaan menanti saudara. Sekarang sakit, penyakit, penderitaan, kesulitan. Kita bisa menderita karena salah kita. Tapi ada kalanya kita nggak salah juga menderita. Kenapa? Setan menyerang. Yes, Tuhan izinkan, sama seperti Ayub. Saudara jangan pikir, tadi kan saya bilang, kita semua ini kan anak iblis sebelum percaya Yesus. Sekarang coba bayangkan, Bapak itu adalah anak iblis. Iblislah bapakmu. Tiba-tiba kamu percaya Yesus jadi anak Allah. Kamu meninggalkan bapakmu yang lama. Sekarang ikut bapakmu yang baru. Saya tanya, bapakmu yang lama akan membiarkan kamu hidup dengan tenang? Tidak. Dia pasti serang dengan baik-baik. Yesus saja iblis serang. Apalagi saudara. Apalagi saya. Dia pasti menyerang. Dan itu bisa bikin kita menderita. Dan banyak orang tidak tahan menderita. Lalu akhirnya mundur dari imannya.
Tapi pengharapan akan kemuliaan mengharuskan kita supaya biarpun sekarang menderita, susah, sulit, sakit penyakit, penindasan, tahan. Arahkan pandangan pada kemuliaan kekal. Ada seorang Kristen bernama Ira Stempel. Dia lahir tahun 1914. Dia seorang yang mengasihi Tuhan. Dan dia bertobat sejak usia muda. Dia hidup dengan semangat yang membara melayani Tuhan. Dan salah satu bakatnya yang luar biasa adalah bakat di dalam bidang musik. Dan dia menyumbangkan bakatnya dengan menuliskan lagu-lagu rohani yang mencerminkan pengalaman hidupnya. Melalui lirik-lirik lagunya, Stempel sering menyampaikan pengharapan, penghiburan, kuasa iman dalam hubungan dengan Tuhan. Salah satu lagu terkenal dari Stempel adalah tak ku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Itu lagu dari Stempel. Bahwa biarpun hidup susah, meskipun susah perjalanan, banyak hal tidak ku tahu, tapi yang ku tahu tangan Tuhan yang pegang. Tapi apakah dengan hidup beriman seperti itu Stempel bebas dari penderitaan? Tidak. Ekonominya sangat parah. Dia sangat miskin. Apalagi sejak pernikahannya. Dan karena kemiskinannya, istrinya pergi meninggalkan dia. Bahkan pada waktu dia masih menikah dengan istrinya, bahkan untuk mencari rumah tempat dia menyewa tinggal bersama istrinya pun dia tidak dapat. Dia berjalan kaki cukup jauh hanya untuk mencari tempat tinggal sementara. Dalam momen seperti itulah istrinya meninggalkan dia. Dan pada saat semacam itu, apakah dia putus asa? Tidak. Dia bilang, di dunia ini boleh menderita, tidak punya apa-apa. Rumah tidak punya, uang tidak punya, harta tidak punya. Tapi nanti dalam kemuliaan kekal, sebuah istana tersedia bagiku. Mansion over the hilltop. Aku telah buat sebuah istana tersedia bagiku di balik bukit di negeri seberang. Itu lagu. Dua lagu ini bahwa sekarang harta tidak punya, tapi saya puas. Nanti di kota yang suci ku dapat rumah indah dan megah. Sepanjang di dunia ini saya tidak tahu hari esok, tapi saya tahu siapa yang pimpin. Kalau begitu penderitaan, kesulitan tidak akan menggoyahkan kita kalau pandangan kita diarahkan pada kemuliaan kekal. Kristus yang naik ke surga menyelesaikan karyanya di bumi, memulai karya yang baru. Dia menyelesaikan dengan sempurna pekerjaan penyelamatan dan dia begitu mulia. Kita akan menyusul kemuliaannya. Tapi sebelum itu, gereja harus betul-betul menyembah dia. Gereja harus betul-betul memuliakan dia. Karena memang dia raja segala raja. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih untuk karyamu. Kenaikanmu ke surga. Memberitahu kami tugasmu selesai. Tapi engkau memulai tugas di surga sebagai imam besar. Karenanya kami pasti sampai kepada Allah. Kami pasti diselamatkan. Doa kami pasti sampai kepada Bapa di surga. Karena jasa imam besar. Pekerjaanmu sempurna. Sehingga keselamatan kami bukan mudah-mudahan. Bukan semoga, tapi pasti. Karena keselamatan kami tidak didasarkan pada karya kami. Tapi karyamu yang sudah selesai. Sekarang engkau telah kembali pada kemuliaan surgawi. Yang akan kami susul juga suatu hari nanti. Kalau ada penderitaan dan kesulitan hari-hari ini, kuatkan kami dengan Roh Kudus. Teguhkan kami, biar kami tahan di dalam penderitaan ini. Karena mata kami arahkan pada kemuliaan yang akan datang. Terima kasih untuk karyamu yang besar buat kami. Amin.
Ya, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Saat ini saya ada di sebuah desa di Kabupaten Kupang. Itu jaraknya kira-kira 4 jam perjalanan dengan mobil dari kota Kupang. Dan desa ini namanya Desa Bioba. Dan Bapak Ibu, selama beberapa tahun ini saya bersama dengan GKIN Revival Kupang maupun juga Yayasan Karya Bakti Esrasoro menaruh perhatian untuk pelayanan di desa ini. Dan di sini kami membangun sebuah sekolah ya untuk anak-anak SD, sekolah berasrama, dan juga mau membangun sebuah gedung tempat ibadah untuk orang-orang Kristen di tempat ini. Dan saudara, kalau saudara melihat di belakang ini adalah gedung sekolah yang kami sudah selesai membangun dengan 6 ruangan dan masih dipergunakan untuk murid-murid dari kelas 1 sampai kelas 4, sementara 2 ruangannya dipakai untuk menjadi asrama buat anak-anak. Jadi di sekolah berasrama untuk anak-anak yang dilayani oleh Bapak dan Ibu Daniel yang sangat berpengalaman di dalam pelayanan berasrama. Nah, anak-anak yang menjadi murid-murid di dalam sekolah ini datang dari desa-desa sekitarnya, dan kami berharap bahwa ke depan itu ada menjadi pusat pendidikan Kristen di tempat ini. Sementara itu juga saudara, kami mau berencana membangun satu gedung kebaktian karena jemaat di sini belum mempunyai tempat kebaktian. Kalau saudara lihat, ini sudah ada tiang-tiang yang berdiri, dan kalau saudara lihat tenda biru di sana, itu kami masih beribadah atau masih berbakti setiap hari Minggu di bawah tenda ini, dan menjadi problem besar kalau hujan turun ya. Nah, karena itu kami sudah berencana untuk membangun gedung ini. Mulai minggu ini kita sudah membangun dengan tiang-tiang ini, dan setelah itu tahap berikut akan atap supaya jemaat bisa beribadah di tempat ini ya. Nah, ini kami dari Kupang bersama-sama dengan jemaat di tempat ini, dan pembangunan segera kami percepat karena dalam cuaca hujan semacam ini kasihan kalau jemaat berbakti lalu harus kehujanan. Nah, karena itulah saudara-saudara, saya Pendeta Esrasoro, saya meminta dukungan saudara-saudara semua, dukungan doa, dan kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk ambil bagian di dalam pembangunan gedung kebaktian ini, saudara bisa menyalurkan dana bantuan saudara untuk pelayanan atau pembangunan gereja gedung kebaktian di Desa Bioba ini. Di layar saudara ini ada nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Silakan saudara berdonasi di sana dan memberikan catatan untuk pembangunan gedung ibadah di Desa Bioba, Kabupaten Kupang ya. Nah, karena itu mari saya sekali lagi memberikan kesempatan buat kita ya. Mungkin kita punya banyak hal untuk kita dukung dalam pelayanan, tetapi kalau Tuhan memang menggerakkan saudara, mari ambil bagian bersama-sama dengan saya, GKIN Revival Kupang, dan Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Biarlah jemaat Tuhan di sini boleh mendapatkan tempat yang baik untuk beribadah dan melayani. Tuhan memberkati saudara sekalian.